Setelah dia diamankan oleh pihak kepolisian, udah pernah ketemu, Bu? Udah. Kalau menurut pengakuan dia buat senjata itu untuk apa? Karena dia ingin tahu kan, dia kira, "Mak, saya sudah kuliah, jadi saya ingin bukti bahwa saya bisa buat seperti ini." Karena dia ambil kuliah kan jurusan bubut giling. Oh, berarti siapnya kayak gitu? Ya, Apa yang digambar di ini, jadi itu. printer 3D ya. Sudarlun RFR 25 tahun mahasiswa berprestasi yang ditangkap polisi lantaran kepemilikan dan perakitan senjata memang seorang pemuda yang jenius. Tidak hanya merakit senjata dan hebat di bidang permesinan. Itu yang dia buat? Anak pertama dari 2 bersaudara itu juga piawai dalam mengolah beberapa produk kecantikan dan kesehatan. Saat Serambion TV berkunjung ke rumahnya di kawasan Desa Panton Makmur, Kecamatan Krungsabi, Aceh Jaya, Zulfiati, sang ibu dengan bangga menceritakan dan menunjukkan berbagai karya serta prestasi yang diperoleh oleh anaknya tersebut. Rumahnya juga dijadikan tempat pusat kegiatan belajar masyarakat. Di dinding rumah terlihat secara jelas berbagai penghargaan yang telah disabut oleh RFR. Tak hanya itu, saat memasuki ruangan berukuran 3x4 meter tempat RFR berkarya, tampak beberapa alat atau mesin canggih yang merupakan karya tangannya. Selain itu, putra asli Aceh Jaya ini ternyata juga sudah pernah terbang ke negeri Singa atau Singapura untuk menjajakan teh bajakah karya dirinya yang disambut dengan penandatanganan kontrak kerja. Kejadian sehari-hari itu orangnya seperti apa? Rizky orangnya tidak banyak bicara memang. Dia, kalau saya perhatikan memang sibuk bekerja, sibuk selalu kalau ini sudah jadi, ya ditinggalkan, dia mau lagi buat ini lagi. Pokoknya selalu eksperimen. Eksperimen. Kalau misalnya untuk hingga saat ini yang ibu tahu udah berapa alat ataupun udah berapa barang yang berhasil dibuat sama Siki? Banyak. Kalau di bidang mesin-mesin, printing, laser cutting, drone, robotik. Kalau di bidang produk, pertama dia buat minyak rambut, minyak yang bisa menumbuhkan rambut, yang terbuat dari daun mangkokan, kelapa hijau, dan dari kemiri. Sudah itu dia buat lagi daun mangkokan, sudah bisa buat minyak rambut. Dia terpikir lagi, selain minyak rambut apalagi yang cocok kita buat. Akhirnya dia buat sabun untuk kecantikan wajah, yang juga menggunakan dari daun mangkokan itu. Karena daun mangkokan banyak di Aceh Jaya yang tidak digunakan. Setelah itu, itulah sikapnya kayak gitu. Kalau sudah jadi, kalau ada yang mau meneruskan silakan, kalau tidak dia cari produk lain lagi. Lalu dia buat kopi. Kopi alhamdulillah pun bisa jadi obat dan bisa juga banyak juga menyerap tenaga kerja. Waktu buat kopi kemarin ada sampai 8 orang yang bekerja mulai untuk buat teh segala macam produk. Bu, untuk dia sendiri akhir-akhir ini maksudnya merangkai atau merakit senjata itu sendiri, ibu tahu atau gimana? Tidak tahu, itu yang ibu sesalkan. Karena kalau ibu tanya, dia lagi duduk di komputer kayak tadi, sedang apa nih? Ini lagi desain produk, dia bilang. Dia nggak pernah sampaikan kalau dia buat ini, buat itu. Padahal sebelumnya dia selalu cerita, "Mak, besok kita buat minyak rambut misalnya. Ini minyak rambut kalau saya pelajari, bagus, ini bisa." Ya, jadi saya juga terkejut kenapa sampai ke situ. Setelah dia diamankan oleh pihak kepolisian, udah pernah ketemu, Bu? Udah. Kalau menurut pengakuan dia buat senjata itu untuk apa? Karena dia ingin tahu kan, dia kira, "Mak, saya sudah kuliah, jadi saya ingin bukti bahwa saya bisa buat seperti ini." Karena dia ambil kuliah kan jurusan bubut giling. Makanya dia buat. Kalau nggak saya buat satu itu, dia bilang ada buktinya saya bisa. Tapi memang tidak pernah digunakan. Saya pun nggak pernah tahu. Saya tahu setelah dia ditangkap. Tahu yang ibu pas ditangkap. Kalau misalnya dari Sikinya sendiri nih, Bu, maksudnya dia cuman sekedar penasaran aja atau untuk apa dia buat senjata? Iya, pasti penasaran karena saya tahu sifat dia. Dia mulai dari kecil, kalau anak-anak lain mainan beli di toko, tapi kalau dia memang dia buat mainan sendiri. Mulai dari kecil. Kalau dapat satu baut aja di jalan, dia bawa pulang. Ya, Suka. Yang terakhir ini yang ibu tahu dia lagi ngebuat apa nih, Bu?
yang terakhir? Tempat pengolahan limbah emas. Pengolahan limbah emas. Limbah dari yang digiling dari gelondong, baru itu pengolahan limbahnya. Dia bilang, Mak, kalau orang bisa ambil emas dengan limbah ini 70-80%, saya mau coba buat nanti bisa ambil 100%. Makanya dia asik belajar itu. Begitu saya lihat, itu yang dia pelajari. Pengambilan emas bagaimana, pakai campuran kimia bagaimana, itu yang dia pelajari. Berarti dia yang terakhir ini buat pengolahan emas, Bu. Iya. Pengolahan emas yang bisa diambil kadar emasnya 100%. Itu ya, tapi belum tahu juga karena hasilnya kemarin pas 2 hari penggilingan, hari ketiga dia kan 4 hari. Hari ketiga sudah tersandung dengan masalah, jadi hasilnya belum tahu. Tapi untuk alatnya sendiri, tempat pengolahan udah siap, Bu? Udah siap. Udah pernah dipakai? Itulah baru dipakai. Baru dipakai tapi hasilnya yang belum tahu. Hasilnya bukan belum tahu, dibongkar sama orang-orang kerja, entah tumpah, entah bagaimana, nggak tahu lah, hasilnya nggak ada. Oh, hasilnya nggak ada. Karena pas waktu dibongkar nggak ada dia di sini. Nggak ada dia. Jadi yang tahu cuma dia. Kita nggak tahu. Gitu. Kalau misalnya untuk dia sendiri, kalau setahu Ibu ada hal-hal pernah buat masalah atau segala macam Nggak gitu? Nggak pernah. Memang Dia nggak nggak pernah bermasalah dengan masyarakat. Bahkan dengan masyarakat dia baik. Bahkan waktu dia ditangkap, masyarakat tanya kenapa Bang Rizky ditangkap di anak-anak yang di bawah dia, karena nggak tahu mungkin kasusnya apa. Jadi mereka bilang Bang Rizky itu kan baik. Kenapa dia ditangkap? Itu. Yang tadi yang terakhir berarti dengan tersandung kasusnya untuk kontrak dengan Singapura sendiri, daun tongkat tali ini nanti bakalan gimana tuh, Bu? Nggak tahu juga kedepannya bagaimana, karena kan yang punya ini sudah tersandung dengan masalah, apakah dilanjutkan? Kalau untuk Ibu sendiri, harapan Ibu untuk IKI ataupun apa yang Ibu harapkan untuk hal ini? Harapan saya kepada pemerintah Aceh Jaya, saya menginginkan Rizky jangan dipidana, tapi mohon dibina, karena dia memang punya skill, tapi skillnya mungkin di bidang itu tidak terarah. Jadi berilah jalan yang terbaik buat dia, jangan sampai masa depannya hancur karena Kemarin kan udah ketemu nih, Bu, setelah dia diamankan pihak kepolisian kan Ibu udah ketemu sama dia. Ada kata atau pesan yang disampaikan untuk Ibu oleh Siki sendiri? Iya, dia bilang, Mama jangan sedih ya. Iya, dia bilang, Mama tidak sedih, yang penting kamu harus kuat. Udah berapa kali berkunjung kemarin, Bu? Sudah berkunjung karena jam besoknya Senin, Selasa sama Kamis. Setiap bisa berkunjung saya datang. Kadang-kadang nggak bisa jumpa, kadang-kadang saya jumpa. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambio TV.